Sebelum kejadian kami sudah melaporkan kepada kepolisian akan terjadinya hal ini. Sudah saya melaporkan, tapi kepolisian baru datang hanya 2 orang. Terjadi pembakaran, betul. Pembakaran berikutnya polisi sudah datang 1 peleton, tapi tidak melakukan tindakan represif, dibiarkan. Kita tahu bahwa ini adalah madrasah yang dibakar, bukan pertambangan. Kalau pertambangan, over maksimal. Kalau bukan pertambangan, over minimal perlakuan dari kepolisian terhadap masyarakat kita. Bagaimanakah respon masyarakat Indonesia dengan Malaysia mengenai keberadaan pengikut Syiah di kedua negara tersebut? Selamat datang di Pola Pagi. Kita bahas sedikit mengenai Syiah bagi yang mungkin masih ada sedikit yang belum tahu. Syiah itu adalah salah satu cabang Islam terbesar kedua di dunia yang persentasenya sebesar 10 sampai dengan 15% dari total umat muslim di seluruh dunia. Sisanya kita bisa menyebutkan dengan Sunni ataupun Ahlu Sunnah wal Jamaah. Jadi jika merujuk pada terminologi syariat, Syiah itu bermakna mereka yang menyatakan bahwa Ali bin Abi Thalib lebih utama dari seluruh sahabat Nabi dan lebih berhak untuk menjadi khalifah kaum muslimin. Begitupun sepeninggal beliau. Jadi singkatnya, kaum Syiah menolak kekhalifahan sahabat Nabi lainnya seperti Abu Bakar As-Siddiq, Utsman bin Affan, dan Umar bin Khattab. Kita bahas yang di Indonesia dahulu ya. Setelah itu kita bahas sedikit yang di Malaysia. Di Indonesia sendiri, Syiah masuk wilayah Nusantara sekitar abad ke-8 Masehi melalui Kesultanan Perlak di wilayah Aceh. Paham Syiah ini pun terus berkembang sampai saat ini. Jumlahnya tidak bisa dipastikan, namun menurut salah satu sumber dari pemerintahan, total pengikut Syiah di Indonesia cukup besar, berkisar antara 6 hingga 7 juta orang. Penyebaran Syiah di Indonesia dilakukan terpusat oleh Ikatan Jamaah Ahlul Bait Indonesia atau kita sebut IJABI dan Ahlul Bait Indonesia atau ABI yang fokusnya masih di wilayah Pulau Jawa dan Madura. Saat ini pengikut Syiah di Indonesia khususnya Jakarta dan sekitarnya banyak melakukan pembelajaran dan ibadah di Islamic Cultural Center yang terletak di daerah Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Islamic Cultural Center sendiri sebenarnya merupakan wujud dari bentuk diplomasi negara Republik Islam Iran yang tujuannya memperkenalkan budaya negara Iran dan tentunya memperkenalkan paham Syiah Iran di Indonesia. Indonesia yang berpaham Sunni sebenarnya melalui 2 organisasi Islam terbesar di Indonesia yaitu Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah pada tahun 2013 lalu menolak fatwa MUI dari beberapa daerah yang menyatakan bahwa Syiah adalah aliran sesat. Saat itu konteksnya karena peristiwa kerusuhan Sunni Syiah di wilayah Madura tidak menjalar ke wilayah lain dan kedamaian beragama di Indonesia agar tetap terjaga. Konflik Sunni Syiah di wilayah Madura ini sebenarnya bukanlah kali pertama terjadi di Indonesia. Beberapa tahun sebelumnya di Kabupaten Batang, Jawa Tengah, terjadi penyerangan ke pondok pesantren Syiah pada 8 April 2000 seusai sholat Jumat. Kemudian di tahun 2006 terjadi serangan kembali berupa pelemparan ke pondok pesantren Syiah di Bondowoso saat pengikut Syiah sedang menggelar acara yasinan malam Jumat. Pada 2007 terjadi pengerusakan rumah pengurus Masjid Jarhum di wilayah Bangil, Jawa Timur dengan alasan masyarakat setempat menolak kehadiran pengikut Syiah. Berlanjut ke bulan Ramadan tahun 2012, terjadi juga penyerangan pengikut Syiah di Jember, Jawa Timur, berupa kemunculan spanduk-spanduk yang menyebutkan ajaran Habib Syiah adalah sesat. Hingga yang terparah terjadi di Sampang, Madura pada tahun yang sama. 37 rumah pengikut Syiah dibakar dan mengakibatkan puluhan korban luka-luka. Konflik Sunni Syiah di Sampang ini sebenarnya seperti bom waktu, karena sudah mulai terjadi pada tahun 2003 yang akhirnya meledak juga di tahun 2012 lalu. Konflik-konflik ini masih terus berlanjut sampai dengan saat ini, namun dengan skala yang lebih kecil di berbagai daerah. Masa mengepung Gor Wijaya Kusuma Sampang, Madura yang meminta pengikut Syiah meninggalkan lokasi pengungsian Kamis siang. Tindakan ini mendapatkan pengamanan ketat dari aparat kepolisian. Menghindari hal yang tidak diinginkan, 160 jiwa warga Syiah yang menjadi korban penyerangan pada Agustus 2012 lalu diungsikan. Saat melakukan negosiasi, salah satu pengikut Syiah jatuh pingsan dan dibawa ke rumah sakit. Masa menganggap aliran pimpinan Tajul Muluk sesat dan meminta pengungsi meninggalkan Sampang. Pemerintah pada tahun 2020 melalui Menteri Agama Yakut Khalil Qaumas mengatakan bahwa dirinya selaku Menteri Agama akan mendudukkan setiap persoalan pada prinsip-prinsip dasar yang diakui bersama. Prinsip yang pertama adalah warga negara berkedudukan sama di depan hukum. Baik Syiah, Ahmadiyah, NU, Muhammadiyah, atau siapapun itu sama di hadapan hukum. Oleh karena itu, negara wajib melindungi mereka sebagai warga negara. Artinya jika berbeda keyakinan tidak boleh ada alasan kelompok yang merasa lebih besar
mempersekusi atau menghakimi sendiri kelompok yang lebih kecil. Ini sikap dasar yang akan pemerintah pegang, menurut Menteri Agama. Lanjut di prinsip kedua, jika ada perbedaan pandangan, keyakinan, pendapat terkait dengan hal-hal keagamaan harus diselesaikan dengan dialog, dan Kementerian Agama siap memfasilitasi dialog itu. Kita sekarang ke tetangga, ke Malaysia. Berbeda dengan Indonesia yang pemerintahnya masih abu-abu soal pengikut Syiah, pemerintah Malaysia jauh lebih tegas akan keberadaan pengikut Syiah di Malaysia. Pada tahun 2019, melalui Menteri Urusan Agama Islam Jamir Khir Baharo, pemerintah tidak melarang pemeluk ajaran Syiah untuk melakukan peribadatan selama dilakukan secara tertutup dan tidak melakukan penyebaran agamanya. Hal ini sejalan dengan pengharaman ajaran Syiah oleh 12 dari 14 negara bagian Malaysia pada tahun 2018. Ditambah lagi dalam Undang-Undang Keamanan Malaysia, komunitas Syiah di Malaysia dapat ditahan tanpa melewati proses persidangan terlebih dahulu. Lumayan lebih ekstrim dibanding pemerintah di Indonesia. Sama seperti di Indonesia, konflik Sunni Syiah Malaysia sudah terjadi bertahun-tahun lamanya. Pada akhir tahun 2010, lebih dari 200 pengikut Syiah ditahan termasuk juga warga negara Iran, Indonesia, dan Pakistan. Semua tahanan akhirnya dibebaskan dengan uang tebusan, kecuali 2 warga Iran yang didakwa mengikuti ajaran sesat dengan ancaman 2 tahun penjara. Kemudian pada tahun 2016, tokoh Syiah Malaysia Amri Cemat dinyatakan hilang dan diculik oleh orang-orang yang tak dikenal pada bulan November karena dituduh memproklamasikan Syiah yang ditolak Muslim Sunni Malaysia. Setahun kemudian di tahun 2017, penasehat Dewan Agama Islam Negeri Johor menahan 21 orang termasuk 3 orang asing yang dicurigai melakukan acara keagamaan Syiah. Dari narasi ini kalian bisa membedakan kan konflik Sunni Syiah antara Indonesia dan Malaysia. Jika di Indonesia konflik lebih banyak terjadi langsung antara umat Sunni dan Syiah, sementara di Malaysia konflik lebih banyak terjadi antara pemerintah dan pengikut Syiah. Itu yang bisa kita lihat dari media-media nasional Indonesia dan Malaysia. Jadi untuk kalian yang menonton video ini, apakah kalian setuju jika kalian Sunni untuk hidup berdampingan dengan teman-teman kita pengikut Syiah? Silakan tulis pendapat kalian di kolom komentar. Kami dari Pola Pagi, terima kasih.